Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah senang sekali rasanya hari ini Kak Rizky kembali dapat menyapa adik-adik semuanya. Tentunya dalam program kesayangan kita, Dai Cilik. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asik. Wow, luar biasa sekali ya adik-adik karena hari ini merupakan program yang spesial sekali karena di Dai Cilik kali ini kita akan mendengarkan beragam tausiah yang akan disampaikan oleh teman-teman kita nih dari SD Islam Al-Azhar 71 Kota Pangkal Pinang. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa aja yang bakal mengisi tausiah hari ini? Jadi langsung saja Kak Rizky akan perkenalkan ada 4 peserta nih yang akan ikut di Dai Cilik kali ini. Yang pertama ada Fawas Guides Fakhrullah. Halo Guides, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Guides hari ini udah siap buat tausiah? Siap ya? Oke. Nah kemudian ini yang kedua nih adik-adik ada Hafana Atanaya Ernanda. Hai Hafana. Hai. Hai, Hafana udah siap belum hari ini? Sudah. Sudah ya, ih keren banget. Nanti Kakak Rizky lihat ya, pokoknya harus keren hari ini ya. Baik, kemudian ini ada peserta yang ketiga adik-adik yaitu ada Ananda Zen Zafirli Afisena Marsudi. Hai Zafirli. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, udah siap untuk bertausiah nanti? Sudah. Sudah ya, oke. Kemudian ini ada peserta yang terakhir adik-adik yaitu ada Alesya Putri Elzata. Hai Alesya. Halo. Alesya hari ini udah siap untuk bertausiah? Sudah. Sudah ya, semuanya hari ini udah hafal belum? Udah? Oke, kalau gitu nanti kita saksikan bersama-sama ya adik-adik tausiah seperti apa kira-kira yang akan disampaikan oleh teman-teman kita hari ini. Namun sebelum itu Kak Rizky ingin memperkenalkan terlebih dahulu ada 2 komentator yang hari ini akan memberikan penilaian kepada teman-teman kita. Nah yang pertama langsung saja ini ada Ustazah Novita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah kebetulan nih adik-adik Ustazah Novita ini merupakan seorang ahli di bidang tausiah. Kalau boleh tahu Ustazah ini udah berapa lama bertausiah Ustazah? Kurang lebih 20 tahun Wah, ya. kurang lebih 20 tahun Ustazah ya. Waduh, berarti nggak usah diragukan lagi lah ya Ustazah ya kemampuannya, Masya Allah. Nanti kita akan minta ilmunya juga nih dari Ustazah ya. Kita Insya mohon Allah, nanti insya Allah. ada tema dari adik-adik mungkin bisa dikomentarin juga nanti Baik, Ustazah ya. baik. Oke, nah kemudian ini yang kedua ada komentator untuk yang ahli di bidang public speaking nih ya, ataupun dari cara berbicara. Nah ini ada Kak Virji. Assalamualaikum Kak Virji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Virji hari ini udah siap ya memberikan komentar? Siap. Siap Siap ya. pokoknya. Kalau Kak Virji mungkin ini untuk pemirsa TVRI Bangka Belitung udah nggak asing lagi ya. Karena Kak Virji ini merupakan host dari TVRI Bangka Belitung juga. Dan sudah lama ya berkecimpung di dunia hosting ini. Sudah, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Nah kalau gitu pemirsa dan juga adik-adik di rumah serta yang ada di studio, kita langsung saja mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh dai pertama kita nih. Jadi langsung saja kita sambut Fawas Guides Fakhrullah. Silakan Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat bertangkaikan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya,
sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke masjid membawa Al-Quran, tidak lupa niat karena Allah Ta'ala. Datanglah Ramadan penuh keberkahan, baca dan pelajari Al-Quran agar kita mendapat pahala. Ikhwafillah dan hadirin yang saya hormati, mengapa bulan Ramadan sering disebut bulan Al-Quran? Karena pada bulan Ramadanlah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ikhwafillah, Al-Quran itu seperti lampu penerang. Jika kita berjalan di tempat yang gelap lalu membawa lampu, maka kita tidak akan tersesat. Begitu juga hidup kita. Jika mengikuti Al-Quran, insya Allah hidup kita akan selalu berada di jalan yang benar. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita di dunia dan akhirat. Berlayar jauh mencari dermaga, tanpa kompas pasti akan tersesat. Peganglah Al-Quran sepanjang masa, dunia akhirat hidup selamat. Ikhwafillah rahimakumullah. Di bulan Ramadan, salah satu amalan yang sangat dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Walaupun masih terbata-bata, masih satu halaman, bahkan satu ayat. Tidak apa-apa teman-teman, Allah tetap memberi pahala. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan jika membaca satu halaman. Maka Ramadan adalah waktu terbaik untuk berteman dengan Al-Quran. Dibaca setelah sholat, dibaca setelah sahur, dan dibaca menjelang berbuka. Daripada menunggu azan sambil mengeluh lapar, lebih baik menunggu sambil membaca Al-Quran. Ikhwafillah, di bulan Ramadan kita sering mendengar kata tadarus. Tadarus bukan hanya soal membaca Al-Quran, tetapi juga berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Karena Al-Quran mengajarkan jujur, kita harus jujur. Sopan, kita harus sopan. Sayang orang tua, kita harus patuh kepada kedua orang tua. Maka itulah tanda anak yang benar-benar mencintai Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dibaca di mashaf, tetapi juga dibaca melalui tingkah laku kita sehari-hari. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, orang yang rajin membaca Al-Quran akan merasakan hatinya menjadi tenang. Kalau sedih, baca Al-Quran. Kalau marah, baca Al-Quran. Kalau bingung,
membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat bagi hati dan penyejuk jiwa. Dengan membaca Al-Quran, kita sedang berbicara dengan Allah dan Allah sedang menasehati kita. Itulah sebabnya Ramadan dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Marilah di bulan Ramadan ini kita berjanji rajin membaca Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran. Agar kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berakhlak mulia, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Ihwafilah yang dirahmati Allah. Sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya mengakhiri ceramah kali ini, izinkan saya berpantun kembali. Membaca Al-Quran di waktu senja, hati pun damai penuh cahaya. Ramadan bulan Al-Quran yang mulia, mari kita cintai sepanjang masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Guys, sini aja guys. Kita di sini aja dulu ya. Kita dengarkan komen dulu ya. Nah, sebelum itu kakak mau tahu guys, sekarang umurnya berapa? Umur 11. 11 tahun. Tahun ini 12. Oh, berarti mau udah kelas 6? Belum, masih Kelas 5. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Gimana nih tadi udah lihat penampilan dari guides? Bagus sekali kan penampilannya. Nah, sekarang kita dengarkan langsung komentar dari yang pertama, kita mohon dari Ustazah Novita terlebih dahulu. Silahkan Ustazah. Masya Allah, Masya Sini Allah, aja. luar Dari biasa, keren sekali. Masya Allah. Calon dai masa depan ini Iya, insya Allah betul. ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita membacanya, mendekatkan diri dengan Allah melalui membaca Al-Quran. Nah, harapannya bukan hanya di bulan Ramadan ya, nanti baca Qurannya gitu ya, adik-adik semua pemirsa ya. Kita memulai mendekatkan diri kita dengan Al-Quran itu mungkin di bulan Ramadan ini, karena biasanya banyak orang tuh ya kalau hari-hari lain itu Al-Qurannya suka ditutup ya guys ya, benar ya. Nah, tapi kalau bulan Ramadan itu pada rajin, benar nggak guys? Iya, nah tapi insya Allah dai yang sangat luar biasa ini kayaknya enggak ini. Kebiasaan sehari-harinya udah biasa dengan Al-Quran ya? Ya. Masya Sudah hafal Allah. berapa banyak ini? Udah kayak udah 3 juz. 3 juz, Wah, Masya Masya Allah. Allah. Ya, keren Luar banget Masih ini. juz 1 sekarang. Oh, sekarang ke juz 1, jadi dari belakang ya, 29, 31. Ya. Masya Allah ya. Ini calon dai yang luar biasa nanti ya, yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW ya, yang telah membawa Al-Quran untuk petunjuk hidup kita ya, dengan jalan dakwah yang disampaikan oleh Gates nanti mudah-mudahan banyak yang tertunjuki dengan Al-Quran ini dan jadi pahala yang besar buat Gates ya, dan bisa Amin, menghantarkan amin, orang ya tua rabbal alamin. ke surganya juga ya. Dan Amin. banyak yang mengenal Al-Quran nantinya. Keren, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan Gates ya, untuk tetap mendakwahkan Islam, menyampaikan isi Al-Quran kepada siapa saja ya. Amin ya rabbal alamin. Baik begitu, keren banget, keren banget. Oke, Oke, Masya Allah. baik. Terima kasih banyak Ustazah atas komentarnya. Nah, kalau gitu adik-adik dan juga pemirsa TVRI Bangka Belitung, kita akan kembali untuk melanjutkan mendengarkan tausiah dari peserta lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asik.
adik-adik, terima kasih masih bersama Kak Rizky nih tentunya dalam program Dai Cilik. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asik. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Fawaz Gaits Fakhrullah. Nah, sekarang kita langsung mendengarkan dakwah yang akan disampaikan oleh peserta kedua kita, yaitu ada Hafana Atanaya Ernanda. Kepada Hafana, Kakak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan berjumpa di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi tercinta kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, keluarga, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang masih berpuasa? Masya Allah. Semoga puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, puasa sering kita ketahui sebagai tidak makan dan tidak minum. Padahal puasa lebih dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa." Artinya, tujuan puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, tapi melatih ketakwaan dan akhlak. Puasa bukan sekedar menahan perut, tapi juga mengendalikan sikap. Teman-teman kalau sedang puasa lalu mudah marah, berkata kasar, membantah orang tua. Apakah itu puasa yang baik? Belum ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan as-shamu jannatun, bahwa puasa itu perisai yang menjaga kita semua dari perbuatan buruk. Maka anak yang berpuasa seharusnya lebih sabar, lebih sopan, dan lebih menjaga lisan. Teman-teman, saya punya cerita. Ada seorang anak bernama Rian. Rian berpuasa tapi sedikit-sedikit marah. Disenggol temannya, marah. Dipanggil ibunya, marah. Ibunya pun berkata, "Rian, kamu ini puasa atau cuma lapar?" Sejak itu Rian pun sadar bahwa puasanya belum sampai ke hati. Esoknya saat mulai kesal, Rian berkata dalam hati, "Aku sedang puasa, aku harus sabar." Dan akhirnya Rian pun berubah menjadi anak yang lebih tenang dan lebih sopan. Teman-teman, dari puasa kita belajar. Puasa melatih disiplin, puasa melatih kesabaran, puasa membentuk akhlak mulia. Teman-teman, puasa mengajarkan kita menjadi anak hebat bukan karena kuat fisik, tapi karena kuat mengendalikan diri. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita jadikan Ramadan sebagai waktu memperbaiki diri. Puasa bukan sekedar lapar, tapi berlatih menjadi anak yang lebih baik. Saya tutup dengan pantun. Menahan lapar sejak fajar menyapa, hingga maghrib datang menjelang. Puasa bukan sekedar ibadah raga,
tapi mendidik hati dan perangai matang. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Havana tadi temanya berarti tentang ini ya, tentang puasa ya? Iya, Yang milih temanya siapa sih kalau kakak boleh tahu? Pak Sehu, Oh, itu siapa guru Havana di sekolah? bukan kepala sekolah. Oke, kepala sekolahnya berarti ya, Masya Allah. Ini luar biasa sekali pemirsa. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama ya adik-adik tausiah yang disampaikan oleh Havana. Havana sekarang umurnya berapa? 7 tahun, 7 tahun, berarti sekarang kelas berapa? 2. Oh, kelas 2. Ih, keren banget ya, masih kelas 2 tapi udah bisa pede loh tampil buat memberikan tausiah nih kepada teman-teman gitu kan. Nah, sekarang kita dengarkan bersama-sama komentar dari Kak Virgi. Silakan Kak Virgi. Baik, Assalamualaikum Havana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Puasa hari ini? Puasa ya? Alhamdulillah, masih kuat ya? Kuat. Oke. Habis ini buka puasanya mau pakai apa bukanya? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Belum tahu Kak Virgi, belum sore. Oh, Masya Allah, di usia yang sangat belia, tadi usianya 7 tahun ya? Iya, betul. 7 tahun baru kelas 2 SD. Kalau Kak Virgi dulu kelas 2 SD-nya masih lari-lari. Ya, belajarnya juga masih setengah-setengah. Apalagi belajar tentang agama. Ini Havana sangat luar biasa membawakan materi tentang puasa. Mungkin banyak dari kita, adik-adik yang di rumah juga masih belum tahu makna dari puasa. Tapi sudah disampaikan oleh Havana tadi, ternyata puasa itu seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi, ada benteng kita. Kalau benteng tadi berada di depan, otomatis diri kita juga akan terjaga. Jadi sangat luar biasa materi yang disampaikan, itu yang pertama. Terus yang kedua, pembawaan Havana sangat luar biasa. Ya, menurut Kak Virgi, karena Havana sudah mulai melirik nih para audiens kita yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ya, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa selalu tersenyum, jangan tegang sayang ya. Oke. Nah, Havana yang ngajarin di rumah siapa untuk materi-materinya? Di rumah siapa yang ngajarin? Mama. 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 Ada gak mamanya hari ini? Di rumah. Oh, Di rumah, wah, Nggak Masya apa-apa Allah, ya. luar biasa sekali bunda-bunda yang mengajarkan anaknya, terutama ilmu agama ini, dan tentunya didukung oleh guru-guru yang di sini luar biasa untuk guru-guru Kita beri tepuk yang tangan sudah dulu dong, mengajarkan Masya Allah. anak-anaknya sehingga bisa berpublic speaking sangat luar biasa di hari ini. Dan tentu juga materi yang disampaikan sangat oke, pembawaannya juga oke, dan juga penuh makna tentunya. Dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita setiap materi yang disampaikan tadi. Tetap semangat ya Havana ya. Ya. Nanti bisa menginspirasi teman-teman yang ada di kelasnya, lingkungannya, bahkan mungkin keluarga yang ada di rumah juga ikut mendukung. Kita doakan selalu nanti Havana menjadi hafiz Quran yang luar biasa, Amin, menjadi amin, ya Rabbal pendakwah alamin. yang bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Oke, tetap semangat ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Rizky. Iya, terima kasih banyak untuk Ustazah Novita dan juga Kak Virgi atas komennya. Di sini dulu sayang, kita di sini dulu. Iya. Havana kakak mau tanya, tadi Havana deg-degan gak sih? Deg-degan. Deg-degan ya. Coba boleh nggak Kak Rizky mau lihat senyum Havana? Boleh nggak senyum ke kamera dulu? Iya. Lain kali nanti senyumnya kayak gitu ya sayang ya. Oke. Baik kalau gitu pemirsa Dai Cilik serta teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asik.
Terima kasih adik-adik, masih bersama dengan Kak Rizky tentunya di Dai Cilik. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Fawas Gaits Fakhrullah dan Hafana Atanaya Ernanda. Nah, sekarang kita langsung beralih ke dai ketiga kita nih. Ada Ananda Zen, Zafirli Afisena Marsudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa di bulan yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya mau tanya dulu. Siapa yang senang kalau mendengar azan maghrib? Masya Allah, itu tandanya waktu puasa kita hampir selesai hari ini. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Teman-teman, berbuka puasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi juga ibadah yang penuh sunnah. Kalau kita berbuka sesuai sunnah Rasulullah, maka puasa kita akan bernilai lebih, pahalanya bertambah, dan Allah pun ridho. Karena dalam Islam, berbuka pun diajarkan dengan indah. Sunnah pertama adalah menyegerakan berbuka. Azan maghrib berbunyi, langsung berbuka. Jangan selfie-selfie dulu dengan makanan. Rasulullah SAW bersabda, umat muslim akan selalu berada dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka. Sunnah kedua adalah berbuka dengan kurma. Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan kurma kering atau kurma basah atau air putih. Siapa yang biasanya berbuka dengan kurma? Masya Allah. Sunnah ketiga adalah membaca doa ketika berbuka. Saat berbuka itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW mengajarkan doa berbuka, salah satunya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, kepadamu aku beriman, kepadamu aku berpuasa, dan dengan rezekimu aku berbuka. Perbanyaklah zikir dan doa, karena doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Sunnah selanjutnya adalah tidak berlebihan saat berbuka. Ada seorang anak bernama Dimas. Sore hari sebelum maghrib, Dimas pergi ke pasar Ramadan. Ada es teh dibeli, ada es coklat dibeli, ada gorengan dibeli, ada martabak juga dibeli. Dimas berkata, nanti aku mau makan semuanya. Akhirnya azan maghrib pun berbunyi. Dimas berbuka. Baru minum satu es teh, kenyang. Makan satu gorengan, sudah penuh. Akhirnya Dimas berkata, loh kok perutku kecil ya? Dari situ Dimas belajar bahwa bukan banyaknya makanan yang penting, tapi kesederhanaan dan keberkahannya. Teman-teman, berbuka boleh enak, tapi jangan sampai kekenyangan, malah sholat dan tertidur sebelum tarawih. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk makan secukupnya dan berhenti sebelum kenyang. Karena puasa itu untuk melatih pengendalian diri, bukan balas dendam pada makanan. Sunnah terakhir adalah berbuka dengan rasa syukur dan akhlak yang baik. Dengan mengucap Alhamdulillah, berbagi kepada orang lain dan tidak mengeluh. Teman-teman, berbagi makanan berbuka kepada orang lain juga memiliki pahala besar loh. Bahkan memberi orang lain berbuka, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa.
Masya Allah, indah sekali ajaran Islam. Untuk itu, mari kita berbuka sesuai sunnah Rasulullah, agar puasa kita tidak hanya sah, tapi juga bernilai pahala yang indah. Saya akhiri dengan pantun. Azan maghrib terdengar merdu, tanda puasa telah sempurna. Berbukalah sesuai sunnah nabimu, agar Ramadan penuh makna dan pahala. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman. Ini penampilan dari Zafirly. Zafirly, sebelumnya kakak mau tahu dong, Zafirly sekarang kelas berapa? 6. Kelas 6, usianya sekarang berarti berapa? 12 tahun. 12 tahun, wow luar biasa sekali ya teman-teman kita yang hari ini tampil. Tadi usianya ada yang 12 juga, ada yang 7 tahun, bahkan ini luar biasa banget ya. Langsung saja yuk kita dengarkan sama-sama komentar dari Kak Virgi dulu nih. Silahkan untuk Kak Virgi. Rizky, Assalamualaikum Zafirly. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasanya masih semangat? Masih? Masih, oke. Nah, untuk materi yang sangat luar biasa dibawakan untuk hari ini kebanyakan dari kita mungkin belum terbiasa dengan setiap berbuka itu makanannya harus banyak ya. Ternyata dari materi yang disampaikan oleh Zafirly tadi jangan terlalu berlebihan ya. Kesederhanaan, karena dari kesederhanaan tadi kita bisa mendapatkan keberkahannya tadi. Oke, itu poin yang pertama yang Kak Virgi bisa tangkap dari kesimpulannya. Terus yang kedua, dari selain materi yang dibawakan Zafirly, penampilannya sangat oke dengan ya gerak sana, gerak sini ya. Sehingga pemirsa yang ada di rumah juga nggak bosan untuk menyaksikannya ya. Jangan lupa masukan dari Kak Virgi dalam kita berpublic speaking ataupun kita tampil di depan umum itu ada 3V yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah verbal. Verbal ini setiap kalimat ataupun kata-kata yang kita keluarkan harus memiliki makna. Jadi kalau kita berbicara di depan itu nggak perlu panjang lebar yang gimana-gimana. Cukup singkat, padat dan jelas. Nah kalau singkat, padat dan jelas, insya Allah audiens kita akan mendengarkannya itu lebih memaknai kayak gitu. Terus yang kedua itu ada vokal. Nah vokal ini yang sering para public speaking itu kurang menguasai ya. Tapi Zafirly tadi oke, pembawaannya oke sekali ya. Di usia yang sangat muda dengan vokalnya yang sangat lantang, jelas, intonasinya main itu sangat-sangat oke. Tinggal diasah kembali sehingga nanti setiap penekanan katanya itu bisa diterima dengan baik oleh pemirsa kita maupun yang mendengarkan kita di studio ini. Terus yang ketiga visual. Nah penampilannya tadi sudah cantik, menggunakan hijab merah, baju gamisnya oke. Jadi memang mencerminkan anak-anak ya. Jadi kalau kita menjadi penceramah ataupun berpublic speaking kita harus tahu juga dengan kostum yang kita pakai. Ya kalau misalkan audiens kita lebih ke orang tua ya udah kita sesuaikan. Terus materinya juga harus kita sesuaikan. Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Seperti yang Zafirly bilang tadi ada kisahnya juga ya. Beli ini, beli itu, beli ini. Ternyata gak kemakan lagi. Banyak dari kita yang seperti itu. Dengan materi yang sampaikan tadi, semoga nanti pemirsa yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah, dan juga kita yang di sini mendengarkan, bisa memaknai seutuhnya materi yang sampaikan tadi. Luar biasa, tetap semangat untuk Zafirly di kemudian hari ya. Baik, cukup dari Kak Virgi untuk komentarnya. Oke, terima kasih banyak Kak Virgi atas komentarnya. Masya Allah ya, luar biasa sekali nih. Sekarang kita dengarkan komentar dari Ustazah Novita. Silakan Ustazah. Baik. Zafirly kelas berapa? Kelas 6. Masya Allah kelas 6. Sebentar lagi mau lulus SD ya. Insya Allah mudah-mudahan setelah lulus SD tetap menjadi orang-orang yang selalu menyampaikan dakwah kepada siapapun ya. Nah, Amin ya rabbal alamin. selama dididik di SD Al-Azhar mudah-mudahan ilmunya membawa keberkahan begitu ya. Amin, Nah, amin ya rabbal alamin. baik, bahagia saat berbuka puasa.
Pasti bahagia ya. Pemirsa adik-adik semua pasti bahagia kalau berbuka. Tadi ya pengennya beli semuanya, ternyata nggak kemakan lagi, begitu ya. Nah memang Allah sudah mengatakan kepada kita gitu ya, Allah sudah menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu pasti akan diberi dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama itu adalah saat dia berbuka, yang kedua bahagia pada saat bertemu dengan Tuhannya. Artinya ketika dia puasanya itu penuh dengan iman, tadi penuh dengan rasa syukur ya. Nanti dia akan bertemu dengan Tuhannya dalam kondisi bahagia, enggak ketakutan, enggak takut masuk neraka. Tapi dia bahagia, dia bersinar-sinar matanya, bersinar-sinar hatinya, berbunga-bunga hatinya. Karena apa? Karena Allah sudah menyiapkan pintu surga Ar-Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua di sini yang berpuasa penuh dengan iman dan takwa kepada Allah, ya, dan menjadi orang-orang yang terus akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, demikian komentar diri saya. Keren banget ya Zafirli. Terima kasih banyak Ustazah Novita dan tadi Kak Virju juga terima kasih. Nah gimana tadi Zafirli setelah mendengarkan komentarnya? Ya. Alhamdulillah ya, jadi dapat masukan ya sekarang. Dan tentunya kita doakan semoga Zafirli kedepannya semakin berkembang dan masih bisa terus berdakwah selanjutnya ya. Amin ya robbal alamin. Nah kalau begitu adik-adik kita akan lanjutkan dakwah dari dai selanjutnya, namun setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asik. Terima kasih pemirsa dan juga adik-adik yang masih bersama dengan Kak Rizky tentunya dalam Dai Cilik. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Nah sekarang kita langsung saja ke peserta terakhir. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Alesya Putri Elzata. Kepada Alesya disilahkan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Teladan terbaik dalam ibadah dan sedekah. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya berpantun. Jangan lupa cakepnya ya. Pergi ke masjid membawa kurma. Kurma manis pelepas dahaga. Ramadan datang membawa pahala. Sedekah jalan menuju surga. Hadirin yang dirahmati Allah, teman-teman salih-salihah yang saya sayangi, banyak orang mengira sedekah itu hanya memberi uang.
Padahal sedekah itu memberi banyak manfaat dan menghilangkan kesulitan orang lain. Dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan senyuman dan perkataan baik pun disebut dengan sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah itu bukan soal besar atau kecil, tetapi soal keikhlasan dan dampaknya. Bulan Ramadan adalah bulan ketika rasa lapar menyatukan manusia. Kita tahu ketika kita lapar rasanya memang tidak enak. Tetapi dari situlah empati muncul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa sedekah terbaik di bulan Ramadan adalah orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu mislu ajri." Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Sedekah itu tidak mengurangi kesombongan. Sedekah itu tidak mengurangi harta, tetapi mengurangi kesombongan. Karena melatih empati, membersihkan hati dari sifat kikir, dan investasi akhirat. Apa yang kita berikan di dunia akan kita dapatkan di akhirat. Teman-teman solih-solihah yang saya sayangi, puasa tanpa sedekah itu hanya menahan lapar. Tetapi puasa yang disertai sedekah akan melahirkan kepedulian dan ketakwaan. Nah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini dengan bulan melatih empati, menghidupkan kepedulian, dan memperbanyak sedekah. Sekian sedekah dari saya, sekian ceramah dari saya tutup dengan pantun. Menjelang maghrib hati gembira, azan terdengar pelepas dahaga, sedekah jalan menuju surga, mengantar kita menuju surga. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa sekali ya Alesya. Ini keren banget loh. Alesya sekarang umurnya berapa? 10 Agustus tahun. ini 11. Oh, Agustus ini 11. Berarti tinggal berapa bulan lagi tuh ya? Berarti ada tinggal 6 bulan lagi, nggak lama lagi. Ini keren banget loh. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Alesya. Masya Allah. Nggak apa-apa ya Alesya ya. Ini baru pertama kali kah atau udah pernah? Baru pertama kali, tapi udah keren loh ya kan? Iya ya, luar biasa sekali. Nah sekarang kita dengerin bareng-bareng ya komentar dari Ustazah Novita dan juga Kak Virgi. Yang pertama boleh dari Ustazah Novita dulu, silakan Ustazah. Baik, Masya Allah Alesa, keren banget loh. Bisa menguasai emosinya dengan baik ya. Nah meskipun agak deg-degan tadi, tapi kembali lagi, ingat lagi gitu ya, bisa menguasai emosinya gitu ya, dengan betul. baik, Masya Allah. Ini kayaknya karena puasa ya ini ya. Iya kayaknya ya. Kalau orang berpuasa itu kan bisa menahan diri dari emosi, dari kesel dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah Masya Allah ya, ini salah satu hikmah berpuasa insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Betul banget tadi seperti yang Alesa bilang ya, puasa itu harus banyak sedekahnya. Kita ini banyak bersyukur, kita puasa nanti sore maghrib ya, makanan udah banyak di atas meja, tinggal makan.
Bayangin saudara-saudara kita yang kurang beruntung gimana mereka. Mereka itu berpuasa karena memang gak punya makanan, gak punya sesuatu yang bisa mereka nikmati. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersedekah sehingga puasa kita insya Allah dapat berkah dari Allah. Supaya puasa kita nggak hanya menahan nafsu kita ya, dahaga, lapar kita saja. Tapi dengan sedekah insya Allah akan menambah pahala puasa kita. Terima kasih, keren Alesa, semangat ya. Oke, terima kasih banyak Ustazah atas komentarnya. Nah sekarang marilah kita sama-sama mendengarkan komentar dari Kak Virgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hari ini tampilannya? Sedikit deg-degan. Sedikit deg-degan, tapi luar biasa loh tadi penampilannya. Iya betul. Ya, ini patut untuk kita berikan apresiasi. Boleh kita berikan tepuk tangan kembali untuk Alesa yang luar biasa. Sudah tampilnya hari ini membawakan materi kolaborasi antara puasa dengan sedekah. Iya. Ini materi yang sangat kompleks untuk dibawa. Apalagi di usia yang sangat muda sudah memberanikan diri membawakan materi yang mungkin orang dewasa juga masih belum paham tentang sedekah ini ya. Tadi Kak Virgi juga sudah menyimpulkan sedikit, ternyata dalam satu hadis riwayat Tirmizi itu mengungkapkan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah coba sekarang Alesa senyum. Nah ini bentuk sedekah dari Iya. Alesa kepada kita semua ya. Alesa ini sangat luar biasa penampilannya tadi ya. Walaupun sedikit ada trouble di panggung, tapi Alesa bisa menutupinya dengan segera. Ya, ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi Alesa pada hari ini luar biasa berhasil menaklukkan kemampuan dirinya. Jadi terus belajar aja, karena untuk berpublic speaking ini kita harus terus melatih, terus berbicara. Apalagi tentang materi-materi yang kita sampaikan ada yang kurang kita kuasai, kita pahami lebih kembali. Ya, itu masukan dari Kak Virgi. Secara keseluruhan penampilannya sudah keren banget. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Virgi dan juga Ustazah Novita atas masukannya. Nah tadi kita udah lihat ya teman-teman dan juga adik-adik tausiah dari 4 peserta kita dari SD Islam Al-Azhar 71 Kota Pangkal Pinang. Boleh dong sekali lagi kita tepuk tangan untuk seluruh peserta kita hari ini, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Dan sebagai bentuk apresiasi dari TVRI Bangka Belitung kepada adik-adik yang hari ini sudah berani tampil, kita akan memberikan sertifikat penghargaan kepada seluruh peserta. Jadi sekarang kakak akan mengundang kepada guides, Hafana dan juga Zafirli untuk bergabung ke atas panggung. Silahkan sayang. Boleh, iya. Geser sini nak. Nah untuk sertifikatnya Kak Rizky mohon kesediaan dari Ustazah Novita dan juga Kak Virgi untuk menyerahkan kepada adik-adik.